Saya langsung pada Pak Sri Bintang Pamungkas. Apa kabar nih Pak? Lama tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya heran Pak Nasaruddin Samsudin, orang Serambi Aceh, masih mengatakan dengan bahasa halus bahwa orang-orang pribumi Jakarta itu dibikin tidak betah. Bukan begitu bahasanya Pak. Kita itu mau digusur sama Cina. Kita itu mau digusur, pribumi dan Islam itu mau digusur. Dan itu sejak 1200-an. 1200-an itu sudah ada. 1200 apa nih? Tahun 1200. Oh, tahun 1200. Jadi sejak Kertanegara, sejak dikirimnya Mengci lalu dipotong telinganya sama Kertanegara, itu indikasi Cina mau menjarah Indonesia, mau menguasai Indonesia, itu Nusantara itu sudah ada. Bagaimana Raden Wijaya menggempur mereka 40.000 pasukan Tartar gabungan Cina sama Mongol ketika mau setelah itu mendirikan Majapahit, itu sudah ada. Jadi ini semua itu adalah rekayasa. Dan rekayasa itu kembali sebelumnya lah. Jepang itu, atau pertanyaannya, kenapa Indonesia yang mau dicaplok gitu kan? Kenapa tidak Malaysia? Kenapa tidak Thailand? Kenapa tidak yang lain gitu kan? Jadi ini Indonesia itu memang sudah rencana, bukan soal karena masalah global, bukan. Itu hanya aksesoris. Ya salah analisis saya kira. Yang mau dicaplok itu memang Indonesia. Jadi Jepang itu mengatakan negara yang kaya raya begitu kok kemudian didiamkan saja. Kalau gitu kita manfaatkan. Itu kata-kata itu kemudian diambil alih oleh Panglima Angkatan Laut Jepang dengan semboyan apa itu mendirikan Asia Timur Raya. Dan Jepang itu masuk ke Indonesia itu persis seperti yang dibikin oleh Jokowi dengan tol laut serta poros maritimnya. Jadi Jokowi itu membuka diri. Ya Cina sama aja. Betul. Dan ini sudah dimulai sejak sebelum tahun 60. Anda ingat BTI, Barisan Tani Indonesia yang dipersenjatai sama Cina? Itu orangnya itu sudah masuk ke Indonesia. Hanya kemudian gagal 65 itu beberapa kapal itu sudah bersandar, masih bersandar di Tanjung Priok dan belum dibongkar. Tapi mendadak muncul peristiwa 65 gara-gara Pak Soeharto dendam sama Yani karena ditempeleng akibat korupsi di Ponegoro. Maka muncullah peristiwa 65 dan teraborsi rencana Cina dengan BTI mau menguasai Indonesia. Tetapi Cina-Cina ini dari dulu sampai sekarang yang modelnya kayak Ahok itu, ya, untuk menghadapi Kalijodo kan dia kumpulkan ada Pangdam, ada Panglima Kostrad, ada Danjen Kopassus, ada Lanut dan Lanut Halim, kemudian ada Kapolda. Cara mereka begitu mendekati penguasa, khususnya TNI, ABRI. Pak Harto juga begitu kan, oleh si SES, si Limpianki dan yang lain-lain itu. Dan rencana mereka memang jelas, mau menggusur pribumi dan Islam, mau menjadikan Indonesia jadi Singapura. Itu sudah jelas. Apa yang mereka lakukan sekarang ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Persis, menguasai industri, menguasai ekonomi. Habis itu menguasai wilayah. Dan Jawa Barat itu, kenapa ada kereta api cepat dan lain sebagainya? Itu karena Jawa Barat itu orang-orang Sunda. Itu suku Sunda itu nomor 2 di Indonesia.
nomor pertama adalah Jawa. Nah, Cina ini pengen menjadi nomor 2-nya. Jadi Jawa Barat harus dihabisi dulu, dikuasai dulu. Dan kereta api cepat itu merupakan tonggak sejarah hegemoni Cina di Indonesia. Dan itu tanahnya sudah disiapkan semua. Cikarang, ya, apa tuh namanya, Sinarland, Sumarekon, ya, itu semua sudah disiapkan. Jadi ini memang begitu. Kenapa tiba-tiba Jokowi memaksakan itu? Ya karena itu. Dan di UI kan tanggal 27 Februari tahun lalu didekatkan, sudah disampaikan bahwa ada 10 juta orang Cina untuk masuk ke Indonesia. 10 juta. Ya, itu berupa buruh-buruh, sekarang sudah ratusan ribu masuk ke Indonesia. Ya, di Banten, bahkan di Irian Jaya bikin pabrik serta sawah, itu orang-orang Cina. Jati Gede, ya, dan itu Sumedang, Majalengka sampai ke Kuningan tuh sudah disiapkan dengan industrial estate. Si siapa namanya, anaknya Mohtar itu Jim Sriadi sudah menggalang dana untuk membuat pangkalan udara di Majalengka serta peti kemas di Cirebon. Ya, itu semua rekayasa, bukan